Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Kita yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 16 Oktober 2021 yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada dan tidak pernah mengasihi kami. Firman-Mu membuktikan bahwa Engkau selalu ingin kami semakin baik dan semakin dekat kepadamu. Biarlah firman yang hendak kami baca dan dengarkan mengajak kami untuk selalu hanya bersandar dan berserah kepada Tuhan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya juga bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku bangsa. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dalam kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal.
Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita ialah siapa yang terbesar? Saudara, menjadi orang yang dianggap besar atau paling berkuasa atau paling hebat seringkali diperebutkan oleh orang banyak. Sering orang yang berebut siapa yang akan menjadi paling besar di dalam kampung, paling besar di dalam jemaat, paling besar dalam pemerintahan, paling besar dalam keluarga. Hal tersebut karena bagi sebagian orang, eksistensi atau pengakuan diri adalah kebutuhan yang harus didapatkan, mau dianggap paling besar. Hal tersebut terjadi pula pada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukan saja meributkan siapa yang terbesar, tetapi mereka sampai bertengkar. Semua orang merasa paling layak untuk menjadi yang terbesar di antara orang lain. Tentu akan menjadi suatu kehormatan jika menjadi yang terbesar di antara murid-murid Tuhan Yesus, Sang Raja yang empunya tahta kasih karunia. Namun, di tengah pertengkaran, mereka memperebutkan siapa yang terbesar. Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, menjadi yang terbesar itu bukan perlu diperebutkan, tetapi yang penting dilakukan adalah melayani seorang akan yang lain. Bagaimana mereka selalu setia mengikut Tuhan sekalipun menderita. Tuhan sendiri yang akan menentukan tempat yang layak bagi mereka. Saudara, demikian pula kita semua. Kita tidak perlu sibuk memperebutkan jabatan, pangkat, status sosial, pengakuan bahwa kita yang paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling sukses, paling dihormati, paling baik, paling layak dan paling besar dari yang lain. Yang perlu terus dilakukan ialah melayani dengan sepenuh hati, dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita semua menggunakannya untuk melayani. Percayalah, Tuhan menyediakan tempat yang layak bagi kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, Allah yang senantiasa setia memperdengarkan firman bagi kami. Mengajar kami untuk tidak menjadi pribadi yang disibukkan mencari posisi yang paling besar di antara orang lain. Tetapi biarlah kami seperti Engkau Yesus yang belajar merendahkan hati terhadap orang lain. Sertai kami Tuhan dalam melakukan aktivitas hari ini. Semoga semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sementara bergumul sakit penyakit, atau bergumul hal-hal tertentu. Mampukan mereka untuk mengatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Mohon Tuhan, Engkau memberkati mereka yang sedang dalam menjalani akan usaha untuk
untuk mendapatkan kehidupan masa depan yang baik untuk anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Beberapa di antaranya ikut tes CPNS. Semoga ada hasil yang baik, bisa melewati tahapan demi tahapan yang Tuhan perkenankan mereka lewati, ataupun yang mencari pekerjaan di bidang swasta. Mohon Tuhan, kasih-Mu melimpah atas seisi rumah kami. Semoga selalu ada kasih, selalu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi keluarga kami, dan selalu ada keharmonisan menetap di tengah-tengah keluarga kami. Mohon Tuhan kasihani bangsa dan negara serta dunia ciptaan-Mu ini. Semoga pandemi bisa lalu daripada kami, dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tuhan Yesus selalu menjaminkan perlindungan untuk kita semua. Salam sehat selalu.